Hai sobat, para penonton dan para disabilitas di Salatiga. Sekarang saya bersama dengan teman saya. Oke, nama saya Setiawan Pratomo Panggabean. Saya Ricardo Mbolo. Kami adalah mahasiswa Fakultas Teologi Iya, betul. Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, malam ini kita mau bahas apa nih Setiawan? Yang menarik, yang lagi viral di Indonesia. Nah, kebetulan Indonesia ini kan terkenal dengan pluralitas agama dan pluralitas etnik. Betul. Sebagai awal pengantar, saya mau bertanya tentang bagaimana Setiawan memandang Indonesia yang beraneka ragam dan pluralitas agama dan etnik. Tentang apa dulu nih yang awal? Suku kah, agama kah, atau bagaimana? Agama. Oh, agama. Oke, kalau dari konteks Indonesia ya, teman-teman. Pandangan saya itu, kalau kita di Indonesia, kalau kita berbicara tentang agama, kita gak boleh lepas dari perbedaan itu. Bahkan kita di dalam kekristenan saja, kita itu sangat plural. Banyak gereja-gereja yang mungkin membawakan pemikirannya, contoh nih HKBP, ada Gemit dan lain sebagainya. Kalau Kak Richard itu mungkin dari Gemit ya, kalau saya dari HKBP. Nah, kalau kita bicara tentang agama, kita juga ada tetangga lain seperti agama Islam, Katolik, Hindu, Buddha. Jadi kalau kita juga berbicara tentang yang plural itu di Indonesia, kuncinya kalau dalam pemikiran saya itu adalah kata toleransi. Nah, ketika kita bicara tentang toleransi ini, kita gak boleh lepas dari saling menopang satu sama lain, saling mensupport, ya kira-kira begitu. Mengapa penting untuk kita menghadirkan atau menciptakan toleransi? Nah, kunci kita itu sebenarnya kuncinya itu keberagaman itu, karena kita beragam itu kita harus ada yang menyatukan. Nah, toleransi itu jalan satu-satunya menurutku. Oh, berarti timbulnya konflik itu diakibatkan karena tidak adanya sikap menghargai. Nah, sebenarnya sikap menghargai perbedaan. Iya. Berarti sebenarnya perbedaan itu adalah anugerah. Iya. Yang harus kita rawat, Iya. kita jaga baik-baik. Karena kalau tidak dijaga maka timbullah konflik itu sendiri. Nah, aku pernah ada ngutip nih perkataan seperti ini. Perbedaan adalah satu keunikan. Jadi perbedaan bukan suatu yang memang beda, tapi perbedaan itu adalah satu kesatuan. Jadi dari perbedaan itu, apalagi kita di Indonesia itu, kita gak bisa hidup nih. Kalau contoh nih, kalau dari jenis kelamin aja nih, laki-laki sama laki-laki. Nah, gak bakalan bisa hidup tuh tanpa ada perempuan, kira-kira begitu. Jadi kita juga karena kita berbeda, kita itu ya memang keniscayaan kita itu berbeda, jadi kita harus terima itu. Oh, berarti perbedaan adalah niscaya yang Iya. tidak bisa kita pungkiri itu. Iya. Nah, pertanyaannya lagi berikutnya adalah ada nih yang sudah memiliki sikap menghargai, tetapi tidak bisa dihindari konflik itu sendiri. Konflik datang terus. Nah, apa yang mengakibatkan seringkali konflik itu terjadi? Atau mungkin karena ada ego-ego yang tidak lagi dikontrol. Mungkin bisa kalau jadi dari seperti saya, setiap individu itu pasti memiliki egonya sendiri. Iya. Ada ego individu dan ada ego kelompok. Iya, betul. Nah, sehingga di dalam masyarakat itu menjadi terkotak-kotak. Iya. Karena ada egonya masing-masing. Nah, mengapa seringkali timbul konflik? Karena itu seringkali diakibatkan karena ego-ego yang tidak lagi terkontrol. Contohnya apa? Ego yang merasa bahwa diri saya paling benar nih. Jadi kamu salah, saya yang benar. Dan keinginan saya menjadi prioritas saya. Iya. Jadi kau kau diabaikan istilahnya itu. Terkadang Kalau gini menurut aja. Setiawan? Nah, terkadang itu kita itu hidup di negara kita ini ya, yang plural ini. Kalau kita bicara tentang agama, aku yakin 100%. Masing-masing mau itu Kristen, mau itu Islam, semua pengen mengajarkan tentang kasih yang damai dan kerukunan. Nah, terkadang yang hadir itu sebenarnya adalah oknum-oknum. Nah, ego-ego itu datang dari oknum ini. Jadi ketika satu oknum itu tidak suka dengan
pihak lain, terkadang kita justru melihat agama itu yang salah gitu. Padahal yang pelakunya sebenarnya oknum itu. Oh, berarti ada oknumnya di dalam. Nah, iya. Berarti ego-ego yang tidak terkontrol dari individu atau oknum itu sendiri, bukan dari agama. Iya, karena agama kan pada dasarnya mengajarkan hal-hal Iya, yang betul. baik dan yang benar. Tetapi yang disalahgunakan adalah umat beragamanya. Iya. Sehingga yang perlu dimoderatkan, ya kan? Yang perlu dimoderat itu adalah umat beragama. Karena mereka yang belum bisa mengimplementasikan ajaran agamanya di dalam sikap hidup mereka. Terkadang terlalu fanatik itu juga menurutku salah gitu. Kita boleh fanatik dengan agama kita, tapi kita juga jangan terlalu fanatik dalam artian kita menghilangkan tadi yang keniscayaan perbedaan itu. Karena kita akan selalu hidup dari perbedaan itu. Nah, itu. Kalau kita memandang kasus-kasus terakhir nih, kalau kita ungkit nih baru ini tentang yang terjadi di Tangerang Selatan. Oh iya ya. Iya, Tangerang Selatan. Yang mana mungkin jam 12 malam itu mahasiswa-mahasiswa dari tempat Kak Richard yang dari NTT. Nah, dengan saya yang dari Batak. Dari Batak. Nah, mahasiswa-mahasiswa NTT dan Batak itu mengalami aksi yang tidak terpuji lah dari beberapa oknum. Nah, itu kata oknum itu dari beberapa oknum yang membubarkan acara doa rosario itu. Nah, tapi kita gak boleh mengatakan agama yang salah di situ. Tidak. Kita harus bisa melihat salahnya ada pada oknum gitu. Oh, jadi mereka sedang berdoa di dalam, tetapi warga merasa risih. Iya. Lalu oknum itu datang dan mengusir. Bahkan ada bacokan kan terjadi Iya, kira-kira ada 4 pelaku yang udah ditangani di Polres. Gitu. dari warga. Iya, warga yang melakukan aksi itu. Wah, itu bahaya. Makanya tadi saya bilang, apabila ego kita sudah tidak lagi terkontrol, wah itu bisa menimbulkan konflik. Iya, betul. Nah, apalagi sampai bacok itu sudah tidak terkontrol lagi. Lantas solusinya adalah apa yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat pada umumnya agar konflik ini tidak lagi terjadi. Apa yang mau ditawarkan? Oke. Mungkin kita langsung tarik kesimpulan nih. Intinya itu adalah kita harus mengedepankan rasa toleransi itu yang kembali tadi perbedaan adalah keniscayaan. Nah, itu kuncinya hanya di situ. Oke, sobat para disabilitas di Salatiga, pada malam hari ini kita mendapat pembelajaran yang banyak tentang pluralitas agama dan pluralitas etnik. Betul. Nah, kita juga membahas tentang konflik yang terjadi itu diakibatkan oleh karena ego-ego yang tidak lagi terkontrol, yang merasa diri paling benar sehingga orang lain salah, dan keinginan kita menjadi prioritas dan keinginan orang lain diabaikan. Nah, kunci dari pembahasan malam ini adalah tidak bisa kita hindari perbedaan adalah keniscayaan. Iya, itu. Jadi kuncinya adalah kita selalu menyadari bahwa perbedaan sifatnya adalah niscaya dan anugerah yang Tuhan berikan untuk kita jaga dan rawat sebaik-baiknya. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, selamat malam. Tuhan Sampai berkati. jumpa. Tuhan Yesus memberkati.